Ya sih, jika memang ijazah lu asli nih ya, kayak gua, lu tunjukin nih, lu tunjuk. Apa sulitnya sih ijazah? Supirku sekarang suruh buka lemariku, buka laci, dapat tahu ijazah SMA. Cari lu Briono ijazah SMA aku di laci itu. Apa sulitnya buat siapa? Buat Jokowi. Ini ijazahku. Aku lucunya begini ya, ngapain Pandana Baban ikut-ikutan bersuara, iya kan? Kalau misalnya Bapak Joko Widodo ya memang betul-betul ya menggunakan ijazah palsu ketika dia presiden, ketika dia gubernur, ketika dia wali kota. Nah semuanya itu yang mengusung siapa? Partai PDIP kan? Jadi yang paling berdosa di sini adalah Partai PDIP. Itu namanya menunjukkan kebodohan diri sendiri. Boleh kita bodoh, tapi jangan tunjukkan kepada orang lain gitu loh. Biar jangan nampak kita bodoh kali. Udahlah bodoh, kita tunjukkan kebodohan kita sama orang lain. Itu namanya bodoh kali. Gini loh, kalian itu yang menuduh ijazah palsu Pak Jokowi itu kan orang-orang pinter katanya. Dan rata-rata kan mahasiswa juga. Kalian tahu lah, yang menuduh harus membuktikan. Cari bukti sana, cari bukti. Malah ya dituduh, disuruh buktiin lah. Gimana kalian ini? Dari Pak Jokowi ini kita semua banyak belajar bahwa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Begitu juga ketika kita ditanyai oleh polisi tentang surat-surat kendaraan kita. Kita tidak perlu repot-repot untuk menunjukkannya. Biarkan saja polisi itu yang harus membuktikannya. Pak Jokowi. Bro, Anda yang habis. Pak Jokowi tidak akan habis. Pangkat lo itu apa? Ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Sudrun ya, tingkat kroco-kroco ya, jadi keset lah ya bagian bawah yang suka demo, yang selama ini terinduksi oleh ocehan dungu para Sudrun kelas elitnya, seperti si RH ya kan, Roti Gulung, kemudian si Maling Panci, Mbak Egi, Korlap apa itu? Korlap kawin kontrak ya, si Dokter Mangkrak. Nah, di saat Sudrun elit mereka seperti Mbak Egi ya, Roy Panci ya, tipu ya kan, si Dokter Mangkrak, kemudian si RH dan lain-lain sudah pada keder, mereka sudah mulai ketakutan akan dipersoalkan ke ranah hukum oleh Jokowi. Bahkan si Maling Panci pun sudah kepecirit ya, takut masuk penjara. Ya, si Sudrun kroco-kroco teman-teman masih saja menginginkan Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Bahkan mereka menyindir ya prinsip hukum bahwa yang mendalilkan harus membuktikan dengan analogi yang menurut saya sangat koplak ya, yaitu kalau di tengah jalan kalian ditilang polisi dan diminta menunjukkan SIM dan SNK, maka jawab saja dengan kalimat yang mendalilkan harus yang membuktikan Pak Polisi. Kalau nggak koplak nggak Sudrun namanya, ya kan? Iyalah, karena salah satu syarat mutlak untuk menjadi Sudrun adalah dungu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ijazah Pak Jokowi kembali jadi omongan barisan sakit hati. Kalian kenapa sih? Masih repot aja tentang ijazah. Gak ada bahan lain ya buat fitnah Pak Jokowi? Gak ada. Bahan receh digunakan fitnah Pak Jokowi? Iya. Gini loh, kalian itu yang menuduh ijazah palsu Pak Jokowi itu kan orang-orang pinter katanya. Dan rata-rata kan mahasiswa juga. Kalian tahu lah, yang menuduh harus membuktikan. Cari bukti sana, cari bukti. Malah ya dituduh, disuruh buktiin lah. Gimana kalian ini?
Kenapa keluar-keluarnya juga nggak kemarin pas jadi wali kota, pas jadi gubernur, pas jadi presiden 1 periode? Kenapa? Kenapa saat Pak Jokowi udah nggak dibanteng lagi, kalian baru pada keluar-keluar? Kenapa, bos? Sakit hati atau gimana? Jujur aja, jujur nggak apa-apa. Jujur, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Iyalah, yang menuduh harus membuktikan. Ini, aduh, ini prinsip hukum sederhana ya. Di negara Indonesia yang menganut hukum praduga tak bersalah, itu maka yang mendalilkan harus yang membuktikan. Kecuali di negara-negara, biasanya itu di negara Timur Tengah ya, itu menganut prinsip hukum praduga bersalah. Jadi seseorang itu bisa langsung ditangkap tanpa bukti. Ya, kemudian yang dituduh itu disuruh membuktikan apakah tuduhannya itu benar ataukah salah. Kalau tuduhannya itu salah, orang yang sudah ditangkap tadi dibebaskan. Nah, kalau ternyata si yang ditangkap tadi nggak bisa menunjukkan bahwa dirinya benar, maka tetap akan ditangkap walaupun pihak yang menuduh, pihak pemerintah misalnya nggak memiliki bukti orang tersebut melakukan kesalahan. Nah, itu prinsip hukumnya, prinsip hukum praduga bersalah. Orang yang dituduhlah yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Itu nggak berlaku di Indonesia, Drun. Paham? Lanjut. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Bro, Anda yang habis. Pak Jokowi tidak akan habis. Pangkat lo itu apa? Pangkat lo itu apa? Anda itu hanya rakyat jelata, tidak tahu menahu apa-apa, tidak tahu kebaikan-kebaikan orang lain, hanya lihat sisi kejelekan saja. Saya pastikan Pak Jokowi tidak bakal habis. Anda yang habis. Anda itu pecundang. Ngaca dulu. Anda ngaca dulu. Wajahnya buram aja. Lihat masa depan aja tidak bisa Anda itu. Kok mikirkan Pak Jokowi? Kejauhan bro. Ya, Pak Jokowi tadi ya di bagian depan ini adalah riwayatmu akan tamat katanya. Dia nggak tahu itu loh ya, bahwa riwayatnya yang tamat itu adalah kalian-kalian itu ya kan, yang kemarin menggeruduk UGM yang sok-sokan itu kan. UGM kau pikir diam, UGM kau pikir takut. UGM menemui kalian ya kan, iyalah, tapi ya nggak semua ya, masa semuanya disuruh masuk ya, iya perwakilan aja lah. Tapi apa yang terjadi? UGM menantang kalian. Untuk mempersoalkan ini karena hukum. Kalian yang tamat. Kok bisa orang-orang seperti ini ya terinduksi oleh omongan-omongan si sudrun-sudrun elit itu. Tercuci otaknya kau ini ya. Kau nggak ngerti bahwa saat ini yang sedang kepecirit-kepecirit itu ya golongan-golongan kalian. RT 16, RW 24. Nah, takut dipersoalkan karena hukum. Lanjut. Untuk apa bayar pengacara? Hanya untuk mengadili warga sendiri. Untuk menghukum atau menjarakan warga sendiri. Tidak Pak. Pak Jokowi terus maju. Jangan pernah gentar dengan orang-orang seperti ini. Yang Bapak maksud rakyat mana? Rakyat yang bikin gaduh di Indonesia, yang menghina, mencaci, memaki, memfitnah. Itu yang Bapak maksud. Rakyat Indonesia akan selalu mendukung Pak Jokowi. Tuntut Pak atas pencemaran nama baik Bapak yang selalu dicemarkan oleh mereka. Maksud Bapak membela untuk para provokator gitu, agar Indonesia makin hancur, makin gaduh, makin ruwet. Maksud Bapak seperti itu. Terus maju Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah mengabdi selama 2 periode untuk memajukan Indonesia. Hanya orang-orang pembenci yang selalu menghina, mencari kesalahan seseorang. Semua orang. Loh, kok bisa? Untuk apa bayar pengacara? Katanya bagian depan tadi ya. Sok pinter tapi koplak. Untuk apa bayar pengacara tapi ujung-ujungnya memenjarakan rakyatnya sendiri? Pak Jokowi itu bukan presiden lagi, bro.
Kenapa kau katakan Pak Jokowi akan memenjarakan rakyatnya sendiri? Sejak kapan Pak Jokowi jadi presiden? Udah purna bakti Oktober tahun 2024 kemarin. Pak Jokowi orang biasa, rakyat biasa seperti elu. Lu menuduh Pak Jokowi ya siap melibas lah. Iyalah, jangan takut lah. Kalian ini kan ketakutan, menuduh ijazah Jokowi palsu. Begitu Jokowi mempersoalkannya secara hukum, karena ini negara hukum, kalian menyalahkan Jokowi. Bilang aja lu takut. Lanjut. Dari Pak Jokowi ini kita semua banyak belajar bahwa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Begitu juga ketika kita ditanyai oleh polisi tentang surat-surat kendaraan kita tidak perlu repot-repot untuk menunjukkannya. Biarkan saja polisi itu yang harus membuktikannya. Terima kasih Bapak Jokowi. Jokowi tak akan tunjukkan ijazah aslinya kecuali diminta pengadilan. Betul Pak, kalau bisa jangan pernah ditunjukkan sebelum Dajjal turun. Biarkan perpecahan dan kegaduhan ini selalu terjaga. Bukannya begitu, Bapak Guru Bangsa? Ya, barusan adalah 2 VT yang dibuat oleh seorang konten kreator ya, netizen lah begitu, bukan konten kreator karena ya cuma bikin-bikin VT gitu aja. Netizen plus 62 yang merupakan warga RT 24 menurut saya ya, warga RW 24 ya, yang kelihatan sekali dungunya udah melampaui batas ya. Mungkin EQ-nya jauh di bawah 78 ya. 78 itu adalah EQ-nya simpanse, dan ini kemungkinan EQ-nya jauh di bawah. Masa gitu loh, yang mendalilkan harus membuktikan disamakan dengan seorang polisi lalu lintas yang melakukan operasi operasi lalu lintas di jalan. Hei Ferguson, kalau ngomong itu otaknya dipasang dulu. Lanjut. Menurut saya, orang-orang yang menyuarakan tentang isu ijazah Jokowi ini adalah suatu hal yang menurut saya membuang-buang waktu atau sia-sia. Karena kenapa? Presiden Jokowi bukan hanya 1 periode menjadi presiden, dia 2 periode menjadi presiden, dan semuanya pasti melakukan verifikasi data sebelum mengajukan diri sebagai calon presiden. Itu yang pertama. Dia 2 kali jadi presiden dan 1 kali menjadi gubernur DKI, dan pada saat itu pun dia harus memverifikasi datanya apakah datanya valid atau tidak, dan KPU melakukan verifikasi data. Harusnya KPU yang dituntut apabila memang ada kepalsuan data yang diberikan oleh Jokowi di sana, karena mereka meloloskan data yang palsu atau data yang tidak asli. Atau apabila Jokowi menipu, harusnya KPU bertindak pada ketika itu. Tapi nyatanya KPU tidak menyatakan bahwa data Jokowi bermasalah, tetap mereka loloskan. Artinya tidak ada masalah di data KPU DKI Jakarta, tidak ada masalah juga KPU Republik Indonesia, dan dia juga ataupun Jokowi juga pernah 2 periode menjadi wali kota di Solo, dan itu juga perlu verifikasi data, mulai dari ijazah, data diri dan sebagainya. Itu perlu melakukan verifikasi di KPU, dan dia melakukan 2 kali verifikasi data pada saat dia mengajukan diri. Periode pertama menjadi wali kota, dia perlu memverifikasi data, dan KPU melakukan verifikasi data. Dan periode kedua juga dia melakukan verifikasi data, dan KPU melakukan verifikasi data tentang data Jokowi, karena dia mencalonkan diri kedua kali. Artinya sudah 5 kali KPU melakukan verifikasi data, mulai dari KPU wali kota, KPU provinsi, dan KPU Republik Indonesia. Artinya apa? Tidak mungkin ada kepalsuan di sana. Sudah sampai 5 kali KPU memverifikasi data. Itu yang pertama. Yang kedua, Jokowi pernah bekerja di satu perusahaan. Nama perusahaannya kalau nggak salah PT Kertas Craft Aceh. Itu ya kalau nggak salah, Kertas Craft Aceh. Dia pernah bekerja di sana dan dia pernah tinggal di Aceh. Artinya pada saat dia melamar kerja, dia perlu ijazah. Ijazahnya itu pasti diverifikasi dulu oleh perusahaan. Tidak mungkin perusahaan memberikan kesempatan pekerja apabila ijazahnya palsu. Nah,
Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang paling valid nih. Tidak akan mungkin teman-teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan, tidak mengetahui keberadaan Jokowi satu angkatan dengan mereka. Dia punya kelompok-kelompok alumni juga, alumnus dari UGM. Nah, ini yang menjadi problem kita sekarang. Kenapa kita sebagai oposisi malah fokus ke Jokowi? Harusnya fokus kepada kinerja Prabowo, agar Prabowo bekerja dengan baik. Itu poinnya. Saya kira poin ini dapat kita mengerti. Sia-sia saja kita membahas ataupun memprotes tentang ijazah Jokowi. Aduh, kayak kita nggak ada kerjaan lain apa? Thank you. Bukan hanya membuang-buang waktu Bang ya. Anda tadi di bagian depan mengatakan, menurut saya orang-orang yang mempersoalkan ijazahnya Jokowi ini hanya membuang-buang waktu. Bukan membuang-buang waktu, DUNGU. Jadi seperti apa yang Anda sampaikan, ya kan? Kalau memang Jokowi itu ijazahnya palsu, seharusnya ya kan, bukan hanya Jokowi yang menjadi domain yang ibaratnya diserang. Pihak UGM, KPU ya, baik KPU daerah Surakarta ya, Solo Surakarta, kemudian KPU daerah Jakarta, KPU pusat. Bahkan juga partai yang mengusung Jokowi, baik itu menyalonkan diri 2 kali jadi wali kota, 1 kali jadi gubernur, 2 kali jadi presiden, itu juga terkena dampaknya. Tapi kenapa kok yang menjadi domain hanya Jokowi, ya kan? Baru diketak UGM, ya kan, ditantang untuk memperkarakan ke ranah hukum aja udah keder. Ternyata mereka bisanya cuma menuduh, ya kan, disuruh membuktikan nggak bisa. Itu fitnah namanya ya. Lanjut. Gue tuh bingung deh, Bray. Kenapa orang-orang itu ya sibuk banget ngurusin ijazah asli atau palsunya Pak Jokowi. Bahkan katanya demo ya di UGM ya, untuk mengetahui katanya ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Lo buat apa? Mau jelasin kayak gimana lagi? Di mata mereka ya mereka cuma pengen denger jawabannya ijazah itu palsu. Mau kita jelasin ya kan, pakai yang namanya kamus-kamus atau apapun itu ya guys ya, tetap aja di mata mereka palsu. Ntar misalnya udah kasih lihat nih, ya kan, ntar mereka ada aja nyari-nyari tuh. Wah, ini tintanya pakai blau nih, ngecapnya. Ada aja salahnya mah, ya kan. Dan lagi pula buat apa tahu itu ijazah palsu atau asli? Pertanyaan gue sesimpel itu. Yo masa PDI Perjuangan loh, PDI Perjuangan itu 10 tahun berdampingan dengan Pak Jokowi. Kalau ijazahnya sampai palsu, kan gak mungkin cuy. Bu Mega tuh gak bisa ditipu cuy. Ibarat kata nih Bu Mega nih, belum ada setengah jam juga udah tahu itu ijazah palsu atau asli. Gimana dah lu pada? Bingung gua. Terus kalau buat apa gitu? Apakah itu akan merubah dunia? Akan merubah akan merubah ekonomi kita? Kan tidak. Akan merubah besok hari kita bakalan dapat pekerjaan atau enggak? Kan enggak. Apakah tiba-tiba misalnya terbukti, taruhlah misalnya terbukti nih ijazahnya palsu misalnya gitu. Apakah langsung di rumah Anda akan terdapat emas 50 kg masing-masing? Kan enggak. Mencari kepuasan batin itu banyak caranya. Cuman kalau nyari penyakit batin, cuman satu caranya. Cari tahu terus aja tentang ijazah palsu sama aslinya Pak Jokowi. Tuh, dengerin tuh. Gua tuh bingung deh, Bray. Hah? Katanya netizen barusan. Ini cerdas nih walaupun bikin konten sambil tidur-tiduran, ya kan? Daripada si kader keroco-keroconya partai terbesar di Indonesia, ya misalnya si Nopi Buluk, ya kan? Alah. Ini cerdas nih, ya kan, walaupun bikin konten seperti nggak niat, ya. Coba kita habis ini kita saksikan ya bareng-barengnya pernyataan si Nopi Buluk sebagai seorang salah satu kader kroco partai terbesar di Indonesia terkait ijazah palsu Jokowi. Ini dia. Ya sih, jika memang ijazah lu asli nih ya, kayak gua, lu tunjukin nih, lu tunjuk. Hei, lu mulai ada lagi, lu katakan Mulyono kok bikin gaduh. Yang bikin gaduh itu mulut lu yang bikin gaduh, ya. Sekarang begini, kamu baru kaget ya. Dari zaman Pak Jokowi jadi presiden, orang-orang ini kan sudah menghujat ya
dengan berbagai macam cara. Kamu ingat demo berjilid-jilid, turunkan Jokowi sampai bermacam-macam, apakah berhasil? Tidak akan berhasil. Satu Indonesia pun turun tak akan berhasil. Pak Jokowi itu orang baik, orang sabar, selalu terlindungi. Kamu bilang lu tunjukin nih lo seperti gue. Lu samakan lu dengan Pak Jokowi. Orang ini kadang dia merasa bahwa dia itu sudah paling hebat. Dia berani mengkritik semua orang. Siapapun orang yang tidak sama prinsipnya dengan partainya, dia kritik habis. Orang udah bisa baca lu karena lu tidak punya pengetahuan. Lu hanya jago menyinyir Pak Jokowi, itu jago lu. Hampir setiap kali ada yang berhubungan dengan Pak Jokowi pasti lu nyinyir. Lu berani taruhan dengan gue. Ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Pakai ini, jangan pakai kebencian, pakai pengetahuan. Berulang kali saya katakan, ya, kalau lu berani ya, lu tantang gue, tantang saya. Gitu loh. Selalu dia nyinyir. Semua orang tidak ada baik. Semua orang tuh seakan-akan dia paling pandai sendiri, pandai mengkritik orang. Kamu bilang ini seperti gue nih, tunjukkanlah. Kamu siapa? Pak Jokowi siapa? Ya, yang meminta itu siapa? Yang membuat gaduh itu siapa? Kamu tuh pakai pikiran. Kalau memang ya orang-orang pengen tahu ijazah Pak Jokowi, ya silakan ke UGM sana. Geruduk UGM, diketawain. Orang rektor udah katakan itu ijazahnya Pak Jokowi asli, kok kita lebih percaya rektornya. Dan tidak mungkin Pak Jokowi itu berbohong. Kalian aja yang suka membuat gaduh, mencari-cari kesalahan orang. Sekarang kalau ijazah Pak Jokowi palsu, salahkan itu PDIP yang mengusung orang ijazah palsu. Salahkan itu KPU yang tidak memverifikasi data-data waktu calon gubernur, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden 2 periode. Salahkan lembaga-lembaga itu, bukan Pak Jokowi yang kalian serang terus. Kenapa saya heran? Kalian tuh tidak salahkan lembaga-lembaga yang memverifikasi data saat mendaftar sebagai calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Kan datanya semua sudah lengkap di situ. Kalian salahkan. Sekarang Pak Jokowi udah turun, sudah tidak lagi menjabat. Kalian masalahkan ijazah palsu. Terus kalau ijazahnya palsu mau ngapain? Bukan salah lagi Pak Jokowi. Kamu tahu ijazah Pak Jokowi itu keluar dari mana? Rektor UGM katakan keluar, dia yang mengeluarkan, yang benar-benar Pak Jokowi itu lulusan dari UGM. Itu dari rektor yang mengatakan demikian. Belum lagi teman-temannya yang sudah menunjukkan ijazahnya sama dengan ijazah Pak Jokowi. Sekarang kalau umpamanya rektor bukan dari UGM tidak mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, terus ijazah Pak Jokowi dari mana? Pak Jokowi buat sendiri palsu. Kalau Pak Jokowi buat sendiri palsu itu bahaya. Tetapi kalau UGM, kalian geruduk sana UGM. Dari dulu tidak akan tercapai kalian hujat Pak Jokowi. Makin rakyat mencintai Pak Jokowi, kalian lihat nanti ya. Makin rakyat mencintai Pak Jokowi, kalian cari di mana mantan presiden yang masih dibela-bela rakyatnya, masih dicintai rakyatnya, mana? Coba cari siapa? Siapa mantan presiden yang masih dikunjungi masyarakat kecil? Siapa mantan presiden yang masih dibela, sekalipun dibilang termul tetapi bangga menjadi termul? Mana ada mantan presiden yang punya basis rakyat seperti ini? Mana? Coba kamu tunjukkan siapa. Partai Wong Cilik aja, tapi Wong Cilik tidak pernah berbondong-bondong datang ke rumahnya. Jadi kamu jangan selalu menyerang-menyerang orang-orang yang tidak sejalur dengan partaimu. Saya lihat semua orang diserang, semua orang seakan-akan dia paling pandai. Bicara aja udah keliru. Lihat ini seperti saya. Emang Pak Jokowi itu harus ikut kamu seperti kamu gitu? Emang kamu siapa? Kok kamu sampai, aduh, sampai mesti Pak Jokowi harus seperti kamu? Kamu udah tahu Pak Jokowi dari dulu tidak pernah mau bersuara. Silakan kalian hujat dia, silakan kalian hina dia, silakan kalian tuduh dia, dia tidak peduli. Yang tuduh, yang ribut itu kalian. Kalian sampai kepanasan karena Pak Jokowi cuek. Dengan cueknya Pak Jokowi itu adalah hinaan bagi kalian.
Kalian udah bingung ketika kalian serang orang yang diserang cuek-cuek aja, santai-santai aja. Kalian serang Pak Jokowi, emang harus Pak Jokowi balas, ambil ijazah tunjuk, emang kalian siapa? Kecuali yang minta untuk menunjukkan lembaga-lembaga terkait, lembaga negara, umpamanya DPR. Pak Jokowi tunjukkan aja karena supaya tidak gaduh. Kalau DPR yang suruh atau KPU atau lembaga-lembaga terkait, ya lembaga-lembaga pemerintahan, itu bolehlah. Ini kalian dan siapa kalian yang menuduh ini kan kita udah tahu, stok lama. Ada stok sakit hati kala Pilpres, ada stok yang memang karena kandangnya dibongkar, ada stok yang karena organisasinya dibongkar, macam-macam. Karena Pak Jokowi itu adalah dari sipil presiden yang paling berani, makanya dia banyak musuhnya, banyak dibenci orang karena dia menutupi keran-keran yang biasa orang bukannya gampang. Zamannya Pak Jokowi ditutupi, makanya banyak musuhnya. Itu wajar, orang baik itu biasanya banyak musuhnya, tapi musuh-musuhnya semua akan terjungkal karena beliau orang sabar. Orang sabar selalu dilindungi. Buktinya Pak Jokowi, rakyat kita yang tetap membela beliau sampai titik darah penghabisan. Kamu lihat itu, coba lihat itu di live TikTok. Termul semuanya berjuang untuk membela Pak Jokowi. Sekalipun dibilang termul, tapi kita bangga menjadi termul daripada ternak hewan. Jadi itulah, ndak usah lah apa-apa sedikit kamu hujat Jokowi. Hei, kita ada, kamu ndak perlu lawan Jokowi, lawan kita ini. Kalau berani, jangan hanya jago-jago ngomong cuap-cuap sampai liur kalian kering pun. Jokowi tidak pernah bersalah. Iya, setiap hari, tidak ada hari tanpa menghujat Pak Jokowi. Ijazah palsu. Mana ada orang berijazah palsu calon presiden? KPU sana, kalian marah-marah sana ke KPU, tidak memverifikasi dengan baik saat memasukin berkas-berkas pendaftaran. Kenapa kalian cuma sasarannya Pak Jokowi? Kalian ke UGM sana, itu rektor bilang ijazah Pak Jokowi adalah asli. Kalian sana geruduk UGM. Silakan kalian geruduk UGM dan jawabannya akan malu sendiri. Saya mau lihat kalian ini. Saya mau lihat kamu malu nggak jika Pak Jokowi pada akhirnya menunjukkan ijazahnya bukan pada kalian tetapi pada lembaga terkait atau orang-orang penting jika presiden. Nah itu. Ya kamu kok bilang seperti saya, tunjukkan aja. Dia mau samakan dia seperti presiden, itu kamu rakyat. Pak Jokowi ngapain? Pak Jokowi itu mantan presiden loh. Pak Jokowi itu punya banyak pendukung loh. Rakyat mendukungnya sekalipun dia tidak punya partai, tapi partainya adalah rakyat kecil. Kita ini rakyat kecil ini pencinta Pak Jokowi. Tahu kalian? Bro, dengerin. Komentarnya panjang loh bro, 8 menit lebih, hampir 9 menit hanya untuk mengomentari Shinobi Bulu. Kalau saya mah nggak sudi ya. Nggak sudi saya mengomentari Shinobi Bulu sepanjang itu. Manusia dungu ngapain dikomentari bu? Udah tinggal tidur aja ya. Seperti pepatah yang mengatakan ya kan, kapal yang bocor nggak usah ditenggelamkan, tenggelam sendiri. Aduh, ya kan, sulit-sulit menjatuhkan Jokowi. Nggak tahunya yang berusaha menjatuhkan jatuh sendiri. Lanjut. Opung. Iya. Kita tahu kan bahwa akhir-akhir ini begitu marak isu ijazah palsu Pak Jokowi yang dilontarkan oleh orang-orang sakit hati. Kenapa saya bilang begitu, Opung? Karena sebenarnya isu ijazah palsu ini kan sebenarnya udah selesai. Waktu itu kan Pak Jokowi juga menang tuh di pengadilan. Nah, ada beberapa orang tuh yang dipenjara, seperti Bambang Tri dan juga Gus Nur. Tapi sekarang mereka angkat lagi, kan begitu. Orang-orang bodoh. Opung udah lihat belum channelnya Refli Harun? Itu apa isinya menurut Opung? Kalau kalian masuk ke channelnya Refli Harun sekarang, tahu apa yang dibahas? Ijazah palsu.
Nah itu. Kalau menurut opung itu udah nggak ada pembahasan lain lagi begitu? Orang udah bahasanya kemana-mana, asih aja ijazah palsu. Aduh, Repli Harun, kau nggak punya materi yang lain apa? Oke lah, Pung, oke. Kalau misalkan Repli Harun dan kawan-kawannya membahas masalah isu ijazah palsu ini, masih masuk akal ya kan, karena kan emang mereka berangkat dari sakit hati karena jagoannya kalah dalam pilpres yang lalu. Tapi yang nggak bisa diterima oleh akal sehat yaitu seorang politisi senior PDIP yaitu Pandana Baban ikut nimbrung di situ, Pung. Aneh dong. Itu kalau menurut opung gimana ini? Karena kan kita tahu bahwa Pak Jokowi ini diusung oleh partai PDIP. Mulai dari wali kota 2 periode, kemudian gubernur 1 periode, sampai ke presiden 2 periode. Itu kan PDIP yang mengusung. Sementara politisi seniornya ikut nimbrung di situ. Apa sulitnya sih ijazah? Supirku sekarang suruh buka lemariku, buka laci, dapat tahu ijazah SMA. Cari lu Briono ijazah SMA aku di laci itu. Apa sulitnya buat siapa? Buat Jokowi. Ini ijazahku. Ini apaku, gitu loh. Gak ada itu soal ijazah. Ini sampai korban ada peradilan lah dibikin, peradilan rakyat, ada apa. Kenapa? Kenapa? Apa edukatif kepada rakyat dibikin itu? Kok dibuka ruang? Dibuka ruang untuk saling fitnah, dibuka ruang untuk saling ngejek, dibuka ruang untuk apa? Iya. Iya. Sengaja dibiarkan. Iya, jadi banyak hal yang mengganggu itu ada karmanya loh, mempermainkan rakyat. Hati-hati loh. Di rakyat itu dipermainkan, rakyat itu dianggap kambing conge, rakyat itu suka-sukanya. Itu hati-hati yang begitu-begituan loh. Aduh. Apakah ini nggak bunuh diri menurut opung? Coba opung komentari sedikit masalah Pandana Baban ini, coba. Aku lucunya begini ya, ngapain Pandana Baban ikut-ikutan bersuara, iya kan? Kalau misalnya Bapak Joko Widodo ya memang betul-betul ya menggunakan ijazah palsu ketika dia presiden, ketika dia gubernur, ketika dia wali kota. Nah semuanya itu yang mengusung siapa? Partai PDIP kan? Jadi yang paling berdosa di sini adalah partai PDIP. Itu namanya menunjukkan kebodohan diri sendiri. Boleh kita bodoh, tapi jangan tunjukkan kepada orang lain gitu loh. Biar jangan nampak kita bodoh kali. Udahlah bodoh, kita tunjukkan kebodohan kita sama orang lain. Itu namanya bodoh kali. Bodoh ya, Po? Kalau bodoh itu jangan pakai kali lah. Bodohnya B aja gitu loh. Bodoh apa bodoh kali? Bodoh kali. Oke, Pung, oke. Berarti bodoh kali ya? Bodoh kali. Udah jelas-jelas PDIP yang mengusung. Mulai dari wali kota, gubernur. Wali kota 2 kali. Gubernur sekali, presiden 2 kali. Kok sekarang malah mau mengusut masalah ijazah Bapak Jokowi? Nah, misalkan nih, kalau mereka-mereka yang sakit hati ini suatu saat mati nih, tapi belum sempat melihat ijazah Pak Jokowi, menurut opung gimana ini? Apakah arwahnya ini bakal gentayangan atau gimana? Kalaupun mereka harus mati, biar mereka mati penasaran. Kalau memang roh mereka nggak diterima bumi, biar roh mereka gentayangan. Misalkan nih, Bambang Tri dulu yang meninggal, gimana? Gentayangan rohnya si Bambang Tri. Pak Jokowi, ijazahmu loh.
Itu Bambang Tri ya. Nah, kalau misalkan Refli Harun yang mati gimana? Meninggal lagi Refli Harun, contohnya Pak Jokowi, ijazahmu tunjukkan kepada masyarakat. Oke. Tadi kan udah dipraktekin mulai dari Bambang Tri, Refli Harun. Nah, sekarang kalau Pandana Baban yang mati gimana? Pandana Baban, Pak Jokowi jangan lupa karma Megawati. Aduh, opung ini. Kita kembali lagi ke isu ijazah palsu. Kalau misalkan isu ijazah palsu Pak Jokowi ini kita analogikan ke uang palsu, gimana menurut opung? Kalau misalnya ada orang yang memproduksi uang palsu, ya, coba sekarang siapa yang membuktikan uang itu palsu atau tidak? Yang pertama bisa jadi masyarakat, yang kedua bisa jadi adalah pihak kepolisian, yang ketiga bisa jadi adalah pihak yang mencetak uang asli itu sendiri. Kan begitu, ya kan? Kok jadi yang membuktikannya jadi yang membuat? Kan begitu, aneh dong. Ya, bisa aja opung. Oke, tadi udah dianalogikan dengan uang palsu. Sekarang misalkan kita umpamakan dengan obat-obatan gimana? Begitu juga contohnya, ya, ada obat-obatan palsu. Bagaimana kita cara mengecek obat-obatan itu palsu atau tidak? Masa kita tanya sama yang bikin? Obat Bapak palsu atau asli ini? Asli. Dari mana Bapak tahu? Ya saya yang bikin, asli itu. Cek sendiri dong. Kan begitu. Lah iya. Masa yang bikin yang membuktikan, ya kan? Kalau misalkan yang membuat itu yang ditanya, pastilah dia ngomong asli, ya kan, Pung? Itu dia, ya. Aduh. Jadi intinya gimana nih, Pung? Sekarang begini, ya, kalau misalnya Bapak Joko Widodo tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, kan ada pertinggalnya di UGM, ya kan? Aku nggak bisa pikir apa sehat ini orang-orang ini, ya. Asik ijazah palsu aja. Sedangkan yang keluar ijazah palsu kemarin itu udah di penjara. Itu lagi kalian ukit mau masuk penjara juga kalian. Oke, Pung. Oke. Terima kasih sekali sudah bisa berbincang-bincang dengan saya. Tapi karena emang durasinya terlalu panjang ya, Pung, ya. Mungkin lain kali kita sambung kembali. Repot dibikin orang ini, repot, ya. Jadi udah itulah dulu tanggapan Opung Parbelak mengenai ijazah palsu yang ditanggapi oleh siapa namanya itu, Refli Harun dan kawan-kawan, dan terlebih lagi yang kusesalkan itu Nababan. Pandana Baban. Orang PDP sendiri yang sudah mencalonkan Bapak Joko Widodo mulai dari wali kota sampai presiden, berarti dosa kalian paling besar. Ingat itu ya, dosa kalian paling besar. Sekarang kalian ungkit-ungkit ijazah, memang kalian tuh suka kali kayak gitu, ya kan? Udahlah, pusing aku dibikin orang ini. Ya, begitulah Pung ya. Opung Parbelak sangat menghibur sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Opung Parbelak dan juga Mas Jimmy Swilo. Mudah-mudahan ya kalian berdua sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki, ya kan, sehat, selamat, dan lancar segala urusan ya. Sangat menghibur sekali konten-konten yang Anda buat ya, baik yang dibuat oleh Opung Parbelak maupun parodi atau ya semacam kompilasi ya, menempel-nempel video yang dilakukan oleh Mas Jimmy Swilo ya. Intinya apa yang kalian sampaikan sudah sampai ke hati para ternak Mulyono. Tapi ngomong-ngomong gini, itu si RH ngapain nggak ikut menggeruduk UGM? Takut ya, iyalah. Boro-boro menggeruduk rumah Pak Jokowi, ingin meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Ke UGM aja nggak ikut, ya kan? Iya. Ya
Tapi banyak kok Bang yang masih ikut ke UGM lah. Itu kan sudrun-sudrun yang dungu, yang nggak ngerti. Itu semuanya adalah kroco-kroco gitu loh. Pentolan-pentolan sudrunnya Mbah Egi, RH, kemudian si Rizal Padilla nggak ada hadir tuh ke UGM ya kan? Karena mereka tahu itu adalah sebuah perbuatan konyol yang bisa berisiko hukum. Oke teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang aksi penuduh ijazah Jokowi palsu ya, yang mengatakan riwayat Jokowi akan tamat. Waduh. Pernyataan tersebut muncul menyusul rencana penggerudukan UGM dan rumah Jokowi oleh segelintir kaum dungu dengan EQ 78 beberapa hari lalu teman-teman ya. Nggak tahunya mereka yang sebelumnya keluar-keluar itu sebagian besar justru tidak hadir ke UGM. Ya, apalagi ke rumah Pak Jokowi. Kok bisa sih kalian itu percaya dengan ocehan manusia-manusia pembohong seperti itu? Udahlah, cepetan sadar ya, bertaubat. Nah, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.